Hidup Jokowi! Sepertinya Roy Panci ini mulai bingung dengan pengadilan yang akan segera dia hadapi sebentar lagi. Kenapa mulai bingung? Karena dia mulai mempercayai perkataan saya di konten-konten saya. Rupanya dia sering nonton konten saya. Coba kita dengarkan perkataan Roy Panci ya, tentang pengadilan yang akan dia hadapi. Kalau sidang ini pun jalan, Oke. apakah ijazahnya menjadi asli? Enggak juga. Karena kan persoalan ini hanya akan menguji Ya. fitnah dan pencemaran nama baik. Ya. Bukan soal ijazah. Jadi tetap iya loh. Iya. Makanya Baru tidak ada ini. sesi yang nanti akan ada ahli-ahli itu Pengujian berkumpul ijazah. pengujian. Ini kertasnya, tintanya nggak ada. Ini fitnah dan pencemaran nama baik. Tapi itu bisa dihadirkan sama pengacaranya Mas Roy. Bisa, tapi Konteksnya Jokowi beda. harus hadir terus berarti. Itulah yang dia takutkan. Kan Dr. Tifa pernah bilang Jokowi itu setidaknya minimal hadir itu 400 kali nanti. 400 kali. 400 kali. Iya. Jadi begini teman-teman, sidang yang nanti akan dihadapi oleh spiritualitil maupun si Panci ini adalah sidang pembuktian bahwa mereka sudah menyebarkan fitnah, hoax, pencemaran nama baik. Dia sudah tahu karena dia nonton video saya. Sebelum dia nonton video saya, apa yang dia kekehkan dalam narasi-narasi dia? Nanti kita akan buktikan, bla 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 bla. Nanti saya akan bertanya, kenapa Anda berkacamata? Itu kumis siapa? Itu wajah siapa? Di ijazah kan begitu yang dibicarakan oleh mereka selama ini. Tetapi setelah mereka nonton video saya, mereka baru menyadari bahwa nanti sidangnya bukan tentang ijazah, tetapi tentang pencemaran nama baik. Karena sudah sadar, jadi si Roy Panci ini bingung ketika ditanya, bisa nggak dihadirkan tim ahli untuk meneliti? Bisa. Jawabnya agak lama. Tidak seperti biasanya dia ngotot gitu ya, ngeyel gitu. Tidak seperti kemarin-kemarin. Bisa, tapi kan Pak Jokowi harus datang. Kata spirituality 400 kali datang. Nggak ada kaitannya dengan pemeriksaan ijazah, Panci. Jadi kalian tidak berhak mendatangkan peneliti dari luar. Tidak berhak. Yang punya hak meneliti ijazah Bapak Jokowi hanya pihak kepolisian. Hakim pun tidak boleh menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu atau asli. Karena harus peneliti yang sah yang ada di negara kita yang boleh meneliti ijazah Pak Jokowi. Dan itu sudah dilakukan di Lab 4 Bareskrim. Sudah dilakukan, sudah diuji, hasilnya sudah ada. Hasilnya sudah ada. Jadi kamu nih harus agak-agak cerdas dikit ya, dengan menggobloki rakyat Indonesia. Saya kasih contoh, ada seseorang yang dibunuh di gitu ya, sampai modar. Kemudian di pengadilan saksi-saksi didatangkan, dokter-dokter yang telah memeriksa jenazah didatangkan. Sudah ada hasil pemeriksaan laboratorium forensik jenazah. Jadi tidak di forensik di depan hakim, tidak dilakukan forensik di depan sidang. Sudah dilakukan sebelumnya. Sama dengan ijazah Pak Jokowi, sudah dilakukan forensik. Tinggal hasilnya didatangkan. Jadi tidak perlu lagi kalian bertanya-tanya soal kumis, soal gigi, soal kacamata, soal ijazah, soal watermark. Sudah tidak perlu, sudah dilakukan oleh polisi. Pinter dikit kamu, ya. Selama ini kamu kan menggobloki masyarakat dengan bilang katanya nanti Jokowi akan kita bikin pusing. Apalagi si tipu itu ya, spirituality kalau ngomong. Nanti Jokowi akan lebih sakit lagi, tambah parah sakitnya. Kalau sampai ini maju ke persidangan. Karena bla 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 kami akan bertanya, harus 400 kali datang. Dasmu itu harus 400 kali datang. Jangan sok tahu. Penelitian laboratorium forensik sudah dilakukan sebelumnya. Nanti yang akan dihadirkan ke persidangan adalah hasil. Paham kamu? Ya, hasil itulah nanti yang akan menjadi tanya jawab antara yang meneliti, tim ahli, ya tim ahli dari kepolisian dengan hakim. Hakim akan bertanya dengan tim ahli, ini dari mana nih hasilnya begini? Ini akan dijelaskan begini. Ini bukan Pak Jokowi yang menjelaskan. Pak Jokowi bukan tim ahli. Pak Jokowi pemilik ijazah asli. Yang ditanya-tanya adalah orang yang meneliti ijazah dan bukan tipu-tipu, bukan terdakwa. Terdakwa suruh diam aja, nggak boleh banyak bacot. Suruh diam, diplester mulutnya ya. Terdakwa diplester mulutnya, nggak boleh ikut bacot. Yang boleh bacot adalah peneliti yang sah. Modar kan gue kan? Sekarang udah mulai bingung. Ada nggak ijazahnya? Ada. Mana ijazahnya? Hilang. Cari di mana? Mungkin masih ada berkasnya di Pasar Pramuka. Profesor Dungu lagi memberi kuliah di depan televisi. Padahal dia dungu, tapi dia sok-sokan ngasih kuliah. Jadi dia berandai-andai. Di mana ijazahnya? Hilang. Tapi ada berkas-berkasnya di Pasar Pramuka. Nah ini kan kalau orang yang blow on gitu ya, yang gampang kemakan fitnah,
akan percaya, oh ijazah Pak Jokowi hilang. Tidak ada kabar berita bahwa ijazah Pak Jokowi hilang. Yang ngomong Pak Jokowi ijazahnya hilang kan mereka ini. Mereka ini bilang hilang karena Bapak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah aslinya ke muka publik. Itu hak Pak Jokowi tidak mau menunjukkan. Tapi bukan berarti ijazahnya hilang. Dan kata-kata hilang ini terus-menerus digulirkan oleh pemburu ijazah ini, oleh tukang-tukang fitnah, dajal-dajal ini terus mengatakan ijazah hilang, ijazah hilang. Akhirnya diikuti oleh buzzer-buzzer mereka yang mendukung mereka, bilang ijazahnya hilang. Termasuk si Profesor Dungu ini. Ini kan logika-logika konyol ya. Seorang ateis bicara soal logika, logikanya logika konyol. Karena apa? Ini sama juga tuduhan. Ya kan? Dia kan sedang berasumsi, persepsi, mengira-ngira. Kenapa mengira-ngira? Karena dia bodoh. Tidak memahami prosedur penyelidikan tentang Undang-Undang ITE. Penyebaran berita bohong, fitnah, pencemaran nama baik. Dia nggak ngerti itu. Makanya dia bicara dengan logika-logika menyesatkan. Di dalam imajinasi saya bertemu dengan Pak Jokowi dan Jokowi berpikir bahwa sebaiknya ditangguhkan. Dia ternyata berimajinasi. Orang berimajinasi kok didengerin gitu. Kan bodoh juga yang pada dengerin ocehan si Profesor Dungu ini. Imajinasi itu kan fiktif, berhayal, tidak nyata. Tetapi didengerin. Kalau saya ada di situ, ngapain kamu ngomong kayak begitu imajinasi? Nanti disangkanya benar. Karena mentang-mentang kamu itu ngaku profesor, disangkanya pencinta kamu tuh ngomong benar. Padahal memfitnah. Mencuci otak kamu itu. Ternyata imajinasi. Dungu dasar. Karena kalau dibuka, bangsa ini pecah gitu. Oke, bab 1 dulu ya. Kasus ini akhirnya berubah dari diskusi panjang menjadi polemik. Polemik itu apa tuh? Dalam bahasa Yunani, polemik itu kata dasarnya polemos, artinya perang. Muter-muter ngomongnya ya, mentang-mentang dia profesor, mentang-mentang dia dosen. Nah, dosen juga nggak laku di UI, dipecat ya, karena ternyata profesornya nggak ada. Ya, gelar profesornya sebenarnya nggak ada, dia ngarang-ngarang ini. Tapi masih aja dipakai karena dia menggunakan bahasa-bahasa akademis, bahasa-bahasa filsafat. Jadi seolah-olah keren, padahal menyesatkan. Ini menjadi polemik, menjadi perang, polemos. Penyebabnya siapa ini polemik ini? Ya geng Panji itu, spiritualitil, Fadila, Kurnia, dia itu yang menyebabkan polemik. Karena ketololan mereka memberikan keterangan-keterangan yang menyesatkan, melakukan penelitian-penelitian yang tidak pada tempatnya. Itu sebenarnya yang membuat polemik itu. Kasus ijazah ini dijadikan polemik memang sengaja. Kesengajaan mereka ini supaya nama Pak Jokowi jelek. Makanya si Rafli Harun bilang, semakin lama kasus ini bergulir, maka rakyat makin tidak percaya pada Pak Jokowi. Faktanya, Pak Jokowi keliling Indonesia yang menyambut luar biasa. Mereka tidak terpengaruh oleh aksi-aksi kalian, oleh skenario polemik ijazah ini, mereka tidak terpengaruh. Tapi kita bukan pakai perang senjata, bukan pakai perang hukum, bahkan bukan pakai perang kata-kata. Kita perang pakai persepsi kok. Dari awal perangnya persepsi. Bukan untuk memenangkan kebenaran, tapi untuk memenangkan persepsi. Ada nggak ijazahnya? Ada. Mana ijazahnya? Hilang. Ternyata itu teman-teman. Ternyata dia ingin ngomong bahwa polemik ini terjadi karena ijazahnya hilang katanya. Inilah profesor yang membodohi masyarakat, membodohi rakyat yang model-model seperti ini. Karena apa yang dia omongin itu hanya halusinasi. Ternyata hayalan, cerita-cerita fiktif. Dia sedang merenung, berhayal. Seolah-olah Pak Jokowi ingin menghentikan kasus ini karena ijazahnya hilang begitu. Nah, ini cerita dia, ngarang-ngarang dia, fiktif. Cerita bohong gitu loh. Cerita bohong. Tapi ini kalau terus-menerus, kalau orang bodoh yang mendengarkan ini, disangkanya benar. Nah ini bahayanya. Bahayanya orang yang mengaku punya pangkat tinggi, bicara soal sesuatu, padahal itu kebohongan. Itu bahaya. Karena apa? Kebohongan yang keluar dari mulut orang-orang yang mengaku pangkatnya tinggi, titelnya banyak, maka dianggap itu kebenaran. Bagi orang bodoh. Ibu dari mana, Bu? Lampung Tengah. Dari mana? Lampung Tengah. Lampung Tengah itu dari sini berapa lama? Lampung Tengah dari sini 5 jam, Pak. Pak, 5 jam? Ya. Wih, luar biasa. 5 jam. Dengan Pak siapa? Bapak Srianto. Pak Rianto ya. Pak Rianto, kenapa sih kok pengen datengin lihat Pak Jokowi? Saya Rindu? dukung Pak Jokowi, Pak. Ya. Saya dukung terus Pak Jokowi. 2 kali presiden saya dukung terus, Pak. Iya. Benar, Pak. Saya senang sama Pak Jokowi. Kenapa, Pak? Pak Jokowi orangnya merakyat, Pak. Nggak neko-neko, nggak banyak ngomong. Tapi bukti, Pak, fakta, Pak. Bangun Indonesia dari ujung timur sampai barat, Pak. Semua dibangun, Pak. Nggak Iya, banyak Pak. neko-neko. Iya. Banyak ini itu, tapi fakta bangun, Pak. Iya. Dari rakyat, Pak. Bener. Banyak yang jelek-jelekin, nggak apa-apa, Pak. Tapi Pak Jokowi semangat, sehat terus, Pak Jokowi, Pak. Kan Bapak dengar peristiwa Roy Suryo dan Ya. kawan-kawan yang Ya. melakukan tindakan katanya Pak Jokowi jasanya palsu. Ya. Bagaimana menurut Bapak? Mereka itu aneh-aneh, Pak. Orang nggak seneng, biarin aja lah. Biarlah anjing penggonggong kafilah tetap berlalu, istilahnya gitu, Pak. Biar Pak Jokowi tetap sehat, tetap semangat. Biarlah orang yang menjelek-jelekan sesuai dengan mereka, biarin aja, Pak. Oke, minta doanya Pak Jokowi selalu sehat ya. Sehat, Pak. Ya, amin, nanti Pak. disampaikan. Iya, Pak. Pak Jokowi nanti pasti nonton ini. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Salam kasih buat Pak Jokowi, Pak. Ya. Baik.